Kembali lagi di Natal Investment. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas emiten yang berhubungan logistik batubara. Dan ini menjadi salah satu requestan juga di kolom komentar kemarin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas laporan keuangan kuartal pertamanya. Kasnya meningkat cukup signifikan, teman-teman, dari 291 miliar ke 434 miliar. Aset lancarnya juga naik dari 336 miliar ke 525 miliar. Total asetnya naik teman-teman dari 1,02 triliun ke 1,36 triliun. Liabilitas lancarnya naik cukup signifikan juga di sini 124 miliar ke 226 miliar. Total liabilitasnya naik ya dari 174 miliar ke 240 miliar dan total ekuitasnya naik ya dari 841 miliar ke 1,1 triliun. Oke, di sini saya juga memprediksi berapa total ekuitas yang akan didapatkan oleh TP di akhir tahun nanti, yaitu menggunakan data peningkatan ekuitas dari kuartal pertama hingga kuartal 4 di tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita lihat di sini 2022 ada upside 24%, 2021 23%, dan 2020 0,2%. Oke, karena di sini saya menggunakan angka yang cukup rendah lah daripada 2 tahun lalu, sehingga saya menggunakan angka 10% saja. Sehingga total ekuitas yang diperkirakan akan didapatkan oleh TP di akhir tahun nanti di sekitaran 1,2 triliun. Oke, kita masuk ke income statement-nya. Revenue-nya naik 63%, cukup signifikan dari 102 miliar ke 168 miliar. Gross profit-nya naik ya 47% dari 40 sebentar, sebentar, sebentar. Dari 48 miliar ke 91 miliar. Oke. Terus kalau kita lihat di sini operating income-nya juga berdampak ya mengalami kenaikan. Oke, ini sebenarnya salah teman-teman. Sebentar ya. Oh, Oke, upside-nya 89% teman-teman. Maaf di gross profit-nya. Operating income-nya juga naik ya dari 43 miliar ke 85 miliar, ada upside 99%. Nah, untuk net income-nya sendiri ada peningkatan dari 34 miliar ke 66 miliar dan ada upside 95%. Oke, di sini saya juga memprediksi berapa net income yang didapatkan oleh TB di akhir tahun nanti, yaitu menggunakan data peningkatan net income dari kuartal pertama hingga kuartal 4 di tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita lihat di 3 tahun sebelumnya nggak konsisten ya. Dan saya menggunakan angka yang bisa dibilang cukup rendah lah daripada 2 tahun sebelumnya, yaitu di kisaran 500% saja. Sehingga ada net income yang akan didapatkan oleh TB di akhir tahun nanti di kisaran 400,4 miliar. Dan jika laba kuartal pertama di setahun kan atau dikali 4 dengan asumsi tiap kuartal itu labanya sama, sehingga labanya itu menjadi 266 miliar. Oke, kita masuk ke cash flow-nya. Cash flow pelanggannya meningkat ya dari 99,5 miliar ke 171 miliar. Operasinya naik dari 50 miliar ke 61,4 miliar dan investasinya minus teman-teman, bagus ya, dari 491 miliar ke minus 24 miliar. Dan financingnya juga minus ya, dari minus 12 miliar dan gak terlalu beda jauh lah, minus 12 miliar juga. Dari investing nih ada indikasi yang cukup positif ya, di mana sudah terjadi minus, sehingga ini menandakan bahwa manajemen lebih banyak untuk memperbanyak asetnya lah, aset tetapnya daripada menjual aset tetapnya. Karena aset tetap itu masuknya, transaksi jual atau membeli aset tetap itu masuknya di investing. Kayak bisa seperti tanah atau bangunan atau mesin itu kan masuk aset tetap ya. Oke, kita lihat ke valuasinya. Maaf, rasio-rasionya. Book value-nya 866, PBV-nya 0,98, nggak terlalu beda jauh ya sama tahun lalu di 1,1. Revenue per share kuartal pertama 131, IPS-nya 51, dan IPS tahunan ya 311. Menggunakan asumsi ini net income yang 400 miliar ini.
Terus gross profit 54%, operating profit 50%, dan net profit 39%. Bagus banget ya. Dari segi profitabilitas ini sangat efisien sekali perusahaan. Nah, ini yang saya maksud perusahaan batu bara itu bisa dibilang rata-rata profitabilitasnya itu lumayan tinggi lah. ROE-nya 6% tinggi sekali teman-teman ini. Ibarat kalau di setahun kan dikali 4 aja 24% dalam setahun. ROA tinggi sekali 4,9%. Oke, kita masuk ke DER ya. Debt to equity-nya 0,2. Wah, ini sehat sekali ya. Jadi total liabilitasnya ini lebih kecil daripada total ekuitasnya. Bahkan 5 kali lebih lah. 5 kali lebih kecil lah. 5 kali lebih besar lah daripada liabilitasnya, ekuitasnya ini. Jadi kemungkinan untuk pilot itu kecil sekali teman-teman. Karena rasionya 2,3, jadi total aset lancarnya ini lebih besar daripada total liabilitas lancarnya. Jadi bisa di cover semua. Oke, bagus ya. Cash ratio 1,9 bagus ya teman-teman. Jadi kasnya ini bisa mengcover seluruh liabilitas lancarnya kalau kita lihat di sini. PR-nya 16,3, PI rasio tahunan menggunakan asumsi yang 311 ini, IPS-nya 2,7 dan DPS-nya, oh ya, selama 3 tahun terakhir membagikan terus ya, TB ini, dividen. Jadi bisa dibilang cukup terpercaya lah jika ingin membagikan dividen setiap tahunnya. Kalau kita lihat DPS-nya 2022 45%, 2021 39%, dan 2020 walaupun rugi tapi tetap membagikan dividen ya. Cukup cukup hebat ya. Oke, berarti kita asumsikan 40%-an saja ya teman-teman. Kita asumsikan tahun buku 2023 ini membagikan dividen 40% DPS DPR-nya. Sehingga DPS-nya itu jadi 124 per lembar saham dengan yield-nya 14,6%. Oke, kita masuk ke asumsi nilai wajarnya teman-teman. Kita asumsikan growth-nya di sini, coba kita lihat revenue-nya. Wah, tinggi juga ya, 49% ya. Oke, kita cukup konservatif ya, 30% saja ya. Misalkan ini subjektif teman-teman. IPS-nya 311, asumsinya jadi 405 dipotong sama inflasi. Jadi netnya 381 ditambah book value 866. Dan harga wajarnya itu di 1247 pada harga sekarang ya, di 765. Margin of safety-nya 38,6%. Cukup jauh ya, upside-nya lumayan lah, lumayan. Gak sampai backer tapi ya lumayan lah. 60-70% lah. Kalau misalnya beli di harga sekarang. Atau misalnya teman-teman mau nunggu di harga bawah juga nggak apa-apa. Oke, kita lihat PBV-nya ya teman-teman. Asumsi nilai wajar berdasarkan rata-rata PBV 4 tahunannya. PBV average-nya di sini itu 1,5. PBV sekarang 0,8 ya per harga sekarang ini. Dan harga wajarnya di 1351. Yaitu dengan cara PBV average 1,5 ini dikali sama book value-nya. 1865. Ya ada upset juga ya. Dan harga asumsi nilai wajarnya gak terlalu jauh lah dengan asumsi IPS ini ya. Asumsi nilai wajar IPS ini. Menarik ya. Apalagi perusahaan apa ya, emiten yang berhubungan batu bara itu aslinya belum mati dalam waktu dekat ya, setahun 2 tahun. Mungkin kinerjanya menurun, tapi tidak langsung mati. Seperti bank digital itu kan, bank digital setahun 2 tahun hype, langsung besoknya turun-turun banget. Karena kan di apa ya, energi itu masih dibutuhkan ya, energi listrik. Batu bara ini kan salah satu sumber energi listrik ya, salah satu alternatifnya ya. Dimana kalau kita pengen lihat energi terbarukan atau IBT itu yang sering-sering digaungkan lah di Uni Eropa sana dan sekarang di dunia ini. Itu waktu transisinya itu masih jauh banget teman-teman. Ya sekitar 20 tahunan lagi lah. Di 20-30 tahunan lagi masih jauh sekali teman-teman. Dan dunia kan jika ingin transisi ke IBT kan membutuhkan dana yang lumayan besar kan teman-teman. Dan sekarang kan para negara itu lagi berkutat sama ini kan apa ya, resesi, jurang-jurang resesi. Menurut saya eh, itu masih jauh lah untuk ke IBT saat ini ya, untuk saat ini. Jadi menurut saya masih menarik lah. Tapi tunggu sentimen yang agak positif sedikit ya. Misalnya
ketika musim musim dingin udah ada atau misalnya impor dari Cina udah mulai naik, nah itu mungkin bisa dipertimbangkan kita beli TB ini sendiri. Nah ini coba kita lihat bisnisnya TB ya teman. Jalan Hauling, oh ini jalan angkut batu bara ya. Tapi kita belum tahu ya kliennya siapa aja rata-rata. Oh tapi juga melakukan bisnis perdagangan ini dan ke pelabuhan. Oke oke oke. Ya seperti itulah analisa dari TB ya teman-teman. Kalau teman-teman ada pendapat, kritik, dan saran, silakan tulis di comment section. Dan jika ada emiten yang menurut teman-teman menarik, tulis saja di comment section kalau sempat saya akan bahas. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih.